Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas asinkronus teori ekonomi mikro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 4 terkait dengan penghitungan em, dalam aspek perdagangan internasional. Nah, untuk itu kalian harus memperhatikan topik ini karena topik ini tentu nanti akan berkaitan dengan mata kuliah yang lain juga gitu ya. Mula-mula saya punya ya kan, saya punya demand gitu ya. Diketahui demand itu adalah 5.000 dikurangi dengan 100 P dan supply-nya adalah 150 P gitu ya. Eh, Misalnya konsep yang pertama adalah tidak ada perdagangan gitu ya. Tidak ada perdagangan atau mau target gitu ya, autarke, maka keseimbangannya adalah QD sama dengan QS gitu ya. Nah, kita samakan seperti biasa, QD sama dengan QS itu adalah 5.000 min 100P sama dengan 150P. Pindah ruas sama dengan 150P ditambah 100P, maka 5.000 sama dengan 250P. Berarti P-nya adalah coret-coret coret berapa ini berarti 20 ya. P-nya 20. Nah, berarti pada saat P-nya 20, oke, berarti pada saat P-nya sama dengan 20, maka berapakah keseimbangannya? Maka kita substitusi ke salah satu persamaan aja, QS sama dengan 150P, maka pas sama dengan 150 dikali 20 itu akan sama dengan 3.000 gitu ya. Nah, kita gambarkan dulu ke dalam permintaan, ya kan? Grafiknya permintaan. Nah, berarti kita punya Q, kemudian P. Nah, ini demand misalnya gitu ya. Dan ini supply. Misalnya supply-nya keseimbangan ada di berapa? 20 dan eh, di 3.000 gitu ya. Nah, sekarang kita bayangkan untuk soal yang berikutnya. Kalau misalnya dapat diimpor dengan harga dunia 10 per unit, maka perdagangan tidak dihambat, tidak ada tarif. Maka harga dan jumlah keseimbangan pasar sekarang berapa dan berapa banyak yang akan diimpor. Oke. Nah, diimpor dengan harga 10. Berarti kita tarik ke sini, 10 kita substitusikan kepada GS dan 10 kita substitusikan kepada GD untuk mendapatkan nilai yang akan saya tarik ini. Nah, yang B saya kerjakan di sebelah sini aja gitu ya. Oke, yang B di sebelah sini. Yang B berarti kita punya P sama dengan 10 disubstitusi ke dalam QD sama dengan 5.000 min 100P gitu ya. Berarti QD-nya adalah 5.000 min 100 dikali P-nya adalah 10. Maka QD-nya adalah 5.000 dikurangi dengan 1.000. QD-nya adalah 4.000 gitu ya. Berarti area ini adalah 4.000 gitu ya. Nah, kemudian berapa S-nya? Kita substitusikan ke S-nya berarti 150 dikali P gitu ya. Berarti QS-nya adalah 150 kali P-nya 10 maka 1.500. Berarti area ini adalah 1.500. Nah, berarti berapa banyak yang diimpor? Impor adalah tidak lain adalah excess, ya kan? Excess demand gitu ya. Excess demand dalam konsep ini adalah QD dikurangi QS gitu ya. Berarti di sini adalah 4.000 dikurangi dengan 1.500 tidak lain adalah 2.500. Nah, inilah yang diimpor tanpa tanpa tarif gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, misalkan yang tiga, misalkan dengan tarifnya sekian 15. Nah, berapa sekarang kalau tarifnya menjadi 15? Berarti kita akan memperhitungkan tarifnya menjadi 15 atau maaf tarifnya tadi menjadi 5 per unit. Berarti kita akan memperhitungkan dulu tarif gitu ya. Saya pakai halaman selanjutnya aja. Oke. Oke. Nah, gini ya. Nah, saya punya
P bintang itu adalah PW ditambah tarif gitu ya. Berarti P bintang adalah PW-nya adalah 10 ditambah tarifnya 5. Sehingga P bintangnya adalah 15. Nah, 15 ini berarti ada di sini kan? Nah, berarti kita tarik ke sini, ketemu nanti nilai di sini, dan kita tarik di sini, ketemu nilai di sini. Berapa nilai yang ada di sini dan di sini, oke? Sekarang kita substitusikan P bintang sama dengan 15 kepada QD untuk mendapatkan daerah ini. Berarti 5.000 dikurangi dengan 100 P, berarti QD-nya adalah 5.000 dikurangi 100 kali 15, yaitu QD-nya adalah 5.000 dikurangi dengan 1.500, berarti QD-nya sama dengan berapa? 3.500 gitu ya, 3.500. Nah, berarti di sini 3.500. Nah, yang sini sekarang, berarti P bintang sama dengan 15, kita substitusi kepada QS, berarti 150 P, berarti QS-nya adalah 150 dikali 15, sama dengan 2250. Oke, di sini berarti 2250. Oke ya. Nah, berapa sekarang diimpor sekarang? Impor akibat tarif. Ini berarti M karena tarif itu tidak lain adalah excess demand, yaitu QD dikurangi QS yang baru gitu ya. Berarti kita punya 3.500 dikurangi dengan 2250. Oke, berarti ketemu nilainya adalah 1.250. Ya, dalam ribuan. Jadi ini juga sama dalam ribuan, oke ya. Nah, ini yang berhasil diimpor gitu ya. Impornya karena tarif gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah besar penerimaan tarif berapakah besar penerimaan tarif yang dikumpulkan, berapa banyak surplus konsumen yang dialihkan kepada produsen gitu kan. Nah, perlu Anda ketahui bahwa area ini kemudian beralih kepada si produsen domestik gitu ya. Berarti kita perhitungkan dulu area yang menjadi DTPS berarti setengah kali alas kali tinggi. Maaf, ini bangun apa? Oh, trapesium berarti luas trapesium berarti A ditambah B dikali tinggi. Nah, A-nya berapa? A-nya alasnya berarti ini. Ini ke sini berapa? 1.500 gitu ya. Berarti setengah kali 1.500 ditambah tinggi atasnya apa? Atasnya ini ke sini 2250 gitu ya. 2250 tingginya adalah 5. Kok bisa 5? Karena 15 dikurangi 10 gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan nilai 3.750 per 2 dikali 5 ya. Berapakah ini nilainya? Kita hitung pakai Excel aja. Ya kan? Saya hitung pakai Excel sama dengan 3.750 dibagi 2 dikali 5 gitu ya. 975. Oke, ketemu 9375. Gitu ya, 9375 ya tadi ya. 9375. Oke. Nah, selanjutnya berarti apalagi? Selanjutnya adalah ini adalah surplus produsen domestik. Tambahan surplus, bukan surplus aja tapi tambahannya. Surplusnya di bawahnya tadi aslinya. Oke, tambahannya itu dari konsumen. Nah, sekarang adalah tarif yang diterima oleh pemerintah. Jadi total revenue government itu sama dengan P kali Q. Tentunya kan gitu ya. Nah, berapa P-nya? P-nya adalah selisih ini. Ini ke sini berarti P-nya adalah 15 dikurangi 10 dikali dengan Q-nya adalah ini. Ini kan area ini kan yang menjadi pendapatan pemerintah berarti 350 kurangi 225. 3.500 kurangi 2.250 ya. Sehingga kita dapatkan nilainya 5 kali ya. Saya hitung pakai kalkulator 5 kali 3.500 min 2.250 seperti ini. Sehingga 6.250. Nah, total revenue government itu adalah 6.250 gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang yang terakhir misalnya Anda ingin mengevaluasi DWL-nya berapa ya kan. Nah,
DWL-nya berarti yang mana DWL-nya? Berarti DWL-nya karena ini semua ada di domestik, maka DWL-nya kemudian kemarin menurut penjelasan saya adalah area segitiga yang ada di ujung-ujung ini gitu ya. Nah, ini adalah DWL-nya kalau kuota gitu. Kalau tarif ya, maaf, tarif. Berarti DWL kalau tarif itu adalah misalnya saya notasikan ini A, terus ini B, terus ini C, terus ini D gitu ya. Berarti DWL-nya adalah min B, min C kan gitu ya. Nah, kita cari dulu luas B. Luas B itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Bentuknya segitiga ya. Setengah kali alas kali tinggi. Berapa setengah kali alasnya? Alasnya adalah 2250 kurangi 150, 1500 maksudnya. Oke. 2250 min 1500. Terus kemudian dikalikan dengan 5 karena tingginya 5 dibagi 2. Nah, 1875 ya. Ini berarti ketemu 1875. Nah, ini angkanya jangan lupa ditulis tadi 2250 min 1500 dikali 5 ketemu 1875. Nah, sekarang yang luas C. Luas C-nya adalah setengah kali alas kali tinggi, dalam hal ini adalah sama dengan ini. Yang membedakan adalah ini 4000 dikurangi dengan berapa ini angkanya? 350 ya. Coba amati lagi segitiganya kan alasnya ini, gitu. Tingginya ini, oke. Jadi saya ingin mempercepat pembahasan biar nggak lama-lama, oke ya teman-teman ya. Nah 5, oke ya. Nah sekarang kita punya ini 500 dikali 5, berarti di sini per 2, oke ya. Coret 5 berarti 1250. Nah ini berarti ketemu 1250. Berarti DWL akibat tarif L-nya adalah min berapa tadi min 18. 18 min 1875 min 1250 gitu ya. Berarti DWL-nya ketemu 52113 min 3125. Nah, ini DWL kalau misalnya kena tarif. Oke, terakhir ini. Bagaimana jika Butri C berubah menjadi pemerintah mencapai kesepakatan dengan pemasok luar negeri secara sukarela? Artinya akan ada kuota impor sebanyak ini, ya kan? Nah, coba kalau kita kuota impor berarti apakah kita bisa mengevaluasi berarti kuota itu adalah sama dengan excess demand, gitu ya. Berarti QD min QS itu harus sama dengan 1250. Yaitu di mana sih ini tadi 5000 min 100P min 150P sama dengan 1250. Oke, berarti sini pindah ruas 5000 min 1250 sama dengan ini hitungkan sekalian 250 karena ini min pindah ruas ke sini plus. Oke. Nah, sekarang kita punya 3750 sama dengan 250P. Coret-coret P sama dengan 375 per 25. Berapa ini? 15 ya. Nah, harga kuota P kuota itu sama dengan 15. Artinya akan tidak jauh berbeda dengan sini. Karena tarif sama. P tarif tadi atau P bintang adalah 15. Kan sama. Ya kan? Berarti skemanya akan sama dengan ini. Cuman yang membedakan apa? Membedakan adalah dead velocity-nya sekarang tidak hanya B dan C, melainkan D. Karena D ini kemudian lari ke luar negeri. Nah, gitu ya. Nah, jadi DWL-nya sekarang berubah. DWL-nya pasti akan lebih besar kuota dibandingkan DWL tarif. Kok bisa? Karena DWL kuota itu akan sama dengan min B, min C, min D kan gitu kan. Sementara kalau tarif hanya min B, min C aja. Nah, DWL kuota itu berarti min B, min C tadi adalah 3125. Min D-nya sekarang yang penerimaan pemerintah malah lari ke luar negeri 6250 gitu ya. Berarti DWL-nya kuota itu adalah berarti berapa ini? 9375 ya kan minus. Nah, sekarang punya DWL yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tarif. Oke ya teman-teman ya. Artinya apa? Dengan kuota malah ternyata di weight loss-nya mungkin akan ke luar negeri, tapi kita nggak tahu. Jadi nya seperti apa? Apakah mati sejahtera atau tidak? Tentu tidak sejahtera karena di weight loss-nya akan lari ke luar negeri.
Sekian pembahasan terkait soal nomor 4, kita lanjutkan dengan soal terakhir.